Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Munanda Irawan, mahasiswi Teknik Pertanian Angkatan 2018, Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hidrologi dengan dosen pengasuh mata kuliah yaitu Dr. Purwana Satrio, STP MT. Kali ini saya membuat video mengenai perhitungan hujan rencana menggunakan metode Gumbel dan metode normal. Baiklah, kita akan langsung menuju Excel untuk perhitungan. Baiklah, ini adalah data curah hujan yang saya dapatkan dari NOA. Tetapi data ini sudah sedikit saya rubah dengan menggantikannya dengan nilai 3 angka terakhir dari NIM saya, yang saya letakkan pada bulan pertama tahun pertama, bulan kedua tahun kedua, dan seterusnya. Dan data maksimal ini adalah data tertinggi dalam setiap tahunnya. Seperti pada tahun 1989, data tertinggi itu terletak pada bulan Maret dengan data 179. Maka saya memasukkan nilai max dari tahun 1989 adalah 179. Begitu. Baiklah, kita masuk saja ke perhitungannya. Pertama-tama, kita akan copy pastekan dulu tahunnya. Kita copy paste. Selanjutnya, data dari hujan maksimal, yaitu XI. Kita copy pastekan juga. Kita copy. Kita letakkan di sini ya. Oke. Selanjutnya adalah nilai X. X itu adalah rata-rata. Cara mencarinya adalah kita masukkan average dari XI tahun pertama sampai terakhir. Sorry, kelewatan. Oke, ini dia. Enter. Mendapatkan hasilnya. Lalu untuk data selanjutnya ini sama. Jadi kita kopikan saja. Oke. Kita tarik ke bawah. Oke. Ini datanya sama semua ya. Untuk nilai rata-rata. Lalu selanjutnya data dari pengurangan XI dikurang X. XI dikurang X. Oke. Sama dengan XI dikurang dengan nilai X. Udah. Kita tarik saja ke bawah. Oke. Selanjutnya adalah XI dikurang X dipangkatkan 2. XI dikurang X dipangkatkan 2. Maka sama dengan pangkat D3 dipangkat 2. Enter. Letak saja ke bawah. Oke, sudah.
Kita besarkan sedikit. Selanjutnya, XI kurang X dipangkatkan dengan 3. Sama dengan ini D3 juga kita pangkatkan dengan 3. Dan kita tarik saja ke bawah ini. Ini kita tarik ke bawah. Oke. Dan yang terakhir, XI dikurang X dipangkatkan dengan 4. Pangkat 4. Oke. Jadi sama dengan tetap D3 ya. D3 dipangkatkan dengan 4. Oke. Ini juga kita tarik saja ke bawah. Oke. Udah. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari jumlah dari nilai X1 kurang X pangkat 2, jumlah dari XI kurang X pangkat 3, dan jumlah dari XI kurang X pangkat 4. Baiklah, langsung saja kita tuliskan jumlah di sini. Dan untuk mencari jumlah, kita menggunakan rumus sum. Data ini kita blok saja. Dan tekan enter. Begitu pula dengan selanjutnya, sum. Kita blok juga. Dan tekan enter. Ini juga sum. Kita blok lagi. Tekan enter. Baiklah. Selanjutnya kita mencari nilai S, nilai CF, nilai CK, dan nilai CS. S ini adalah standar deviasi, CF ini adalah koefisien variasi, CK ini adalah koefisien Kortuis, dan CS ini adalah koefisien kemiringan. Untuk mencari nilai S, rumusnya adalah stigma dari X1 kurang XI kurang X pangkat 2, berarti yang ini, dibagi dengan N kurang 1. N itu adalah jumlah data. Berarti jumlah data di sini adalah 30, dikurang 1 berarti 29. Maka kita masukkan rumusnya SQRT jumlah dari XI kurang X pangkat 2 berarti yang ini dibagi dengan N kurang 1 berarti 29. Enter. Selanjutnya untuk mencari CF ini, rumusnya adalah nilai dari standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata. Berarti ini nilai rata-ratanya. Jadi kita masukkan saja standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata. Enter. Untuk CK-nya menggunakan rumus N pangkat 2 dikali dengan jumlah seluruh XI kurang X pangkat 4 dibagi dengan N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dan dikali standar deviasi pangkat 4. Maka akan kita tuliskan N-nya adalah 30 pangkat 2 sama dengan 30 pangkat 2 dikali dengan jumlah seluruh XI kurang X pangkat 4
Selanjutnya, XI kurang X pangkat 4. Selanjutnya, dibagi dengan 29 kali 28 dikali 27 dan dikali standar deviasi pangkat 4. Jadi standar deviasi pangkatkan dengan 4. Enter. Lalu selanjutnya kita mencari nilai CS. Untuk mencari nilai CS adalah nilai N dikali dengan jumlah XI kurang X pangkat 3 dibagi dengan N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali S standar deviasi pangkat 3. Maka 30 dikali XI kurang X pangkat 3 berarti yang ini dibagi N kurang 1 berarti 29 dikali N kurang 2 28 dikali standar deviasi pangkat 3. Standar deviasi pangkat 3. Kita tekan enter. Setelah itu, kita akan masuk ke perhitungan hujan rencana dengan metode Gumbel dan metode normal. Di mana metode Gumbel itu memiliki kriteria CS sama dengan 1,1360 dan CF sama dengan 5,4002. Sedangkan menggunakan metode normal memiliki kriteria CS sama dengan 0 dan CK sama dengan 3. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah perhitungan hujan rencana menggunakan metode Gumbel. Kita tuliskan dulu judulnya. Hujan rencana periode tahun metode Gumbel. Bentar. Yang pertama ada data tahun, selanjutnya ada YN, lalu SN, YT, K sebagai koefisien, S standar deviasi, X itu rata-ratanya, dan XT per milimeter. Tahun ini kita memakai periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Untuk nilai YN dan SN ini tergantung pada jumlah data kita dengan jumlah 30 data. Kita lihat di sini. Jumlah data kita adalah 30, sehingga mendapatkan YN-nya itu 0,5362, sedangkan SN-nya adalah 1,1124. Oke, kita tuliskan saja. Kita masukkan di sini. YN-nya itu 0,5362
0,5362 dan SN-nya 1,1124. Apakah benar? Ya, 124. Lalu nilai YN dan SN ini sama semua. Karena datanya tetap 30, maka dituliskan saja di sini. Kita tarik ke bawah. Begitu pula SN-nya. Enter. Kita tarik ke bawah. Untuk nilai YT ini adalah dilihat dari setiap tahunnya pada periode ulang. Seperti data ini. Nah, data variasi fungsi skala ulang YT. Di 2 tahun itu ada 0,3665, 5 tahun adalah 1,4999, pada 10 tahun 2,2502, pada 25 tahun 3,1985, dan pada 50 tahun 39019, pada 100 tahun 46001. Kita memakai periode tahun 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Maka nilainya adalah 2 tahun. Kita genapkan saja menjadi 0,366. Lalu untuk 5 tahun 1,5110. Untuk 10 tahun 2,250, 2,250, untuk 50 tahun 3,9, 3,9, dan untuk 100 tahun adalah 4,60. Untuk mencari nilai K ini, kita menggunakan rumus YT dikurang dengan YN dibagi dengan SN. Kita tekan enter, lalu kita tarik ke bawah saja. Selanjutnya nih S, standar deviasi. Kita sudah mendapatkan standar deviasinya dengan jumlah ini C36. Maka kita tuliskan saja di sini sama dengan C36. Enter. Sama dengan, baru kita tarik bawah. Untuk nilai X-nya ini rata-rata yang sudah kita dapatkan dari sini, maka X sama dengan, enter, sama dengan, enter, baru kita tarik saja ke bawah. Untuk nilai XT per mm-nya, kita cari menggunakan rumus X ditambah dengan K dikali dengan S. Enter. Jadi ini hasilnya kita tarik ke bawah saja, karena rumusnya akan mengikut saja dia.
Jadi hujan rencana yang terjadi dalam 2 tahun dengan metode Gumbel adalah 29,5873, dan selanjutnya 5 tahun segini, 10 tahun hasilnya segini, 50 tahun hasilnya segini, dan 100 tahun hasilnya segini. Cara kedua adalah kita mencari hujan rencana periode tahun dengan metode normal. Kita buatkan dulu di sini judulnya. Hujan rencana periode tahun metode normal. Data pertama adalah data tahun. Selanjutnya koefisien. Selanjutnya rata-rata, standar deviasi, XT per mm. Tahunnya kita ikutkan saja ini. Kita copy. Untuk nilai X, karena data kita sama, maka bisa kita pakai yang ini. Jadi sama dengan enter. Kita tarik ke bawah juga. Dan untuk nilai S juga bisa kita pakai yang ini, maka sama dengan enter. Baru kita tarik ke bawah. Dan untuk nilai K, kita bisa melihatnya dalam reduksi Gauss, di mana nilai K untuk 2 tahun adalah 0, nilai K untuk 5 tahun adalah 0,84, nilai K untuk 10 tahun adalah 1,28, nilai K untuk 50 tahun adalah 2,05, dan nilai K untuk 100 tahun adalah 2,33. Untuk mencari nilai XT per milimeter ini juga sama seperti metode Gumbel, yaitu dengan rumus nilai rata-rata ditambah dengan nilai K dikali nilai standar deviasi. Enter. Kita tarik saja ke bawah. Maka ini adalah inilah data hujan rencana dengan metode normal pada 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.